Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghadap kiblat, yang itu merupakan tuntutan kewajiban dalam sholat. Sekarang kita masuk yang kedua, tuntutan yang kedua, al-matlubatus tsaniyah, yaitu qa'iman. Wajib ini berdiri ini bagi orang yang mampu. Berdiri bil i'timad al-qadamaini aw ahadihima, dengan bertopang pada dua telapak kaki atau salah satunya. Muzawijan baina qadamaika, merapikan baina qadamaika, di antara dua telapak kakimu. Caranya berdiri itu telapak kaki itu harus rapi, harus sejajar. Bizayyi dengan huruf zai, muza, fal alifu, maka alif summal jim, kemudian ada jim, muzawijan. Kama fil Ihya, sebagaimana termaktub dalam kitab Ihya. Apa artinya muzawijan? Ai ja'ilan lahuma musamitan la tataqaddam ihdahuma 'ala al-ukhra wa la tastarih anha Artinya muzawijan itu menjadikan dua telapak kaki itu samitan, lurus, la tataqaddam, tidak engkau mendahulukan ihdahuma, salah satu telapak kaki, alal ukhra, atas telapak kaki yang lain. Rapi, depannya rapi, jarinya rapi di depan, kanan kirinya, tumitnya juga rapi. Itu namanya muzawijan. Itu cara berdiri. Wala tastarih anha, dan juga tidak kendor anha dari ihdahuma. Jadi anha dari ihdahuma, jangan mengkendorkan kaki. Jadi kaki itu harus betul-betul lurus. Jadi lutut itu jangan dikendorkan, harus lurus, tegak. Wala tastarih anha, tegak dua-duanya, atau anha ihdahuma, salah satu di antara dua kaki itu harus tegak. Itu cara berdiri. Aw bil ha'il muhmala, atau dengan hak tanpa titik, fi akhirih, pada akhirnya. Wa hadha huwal ansab, dan ini lebih cocok. Ai mub'idan, artinya mub'idan, menjauh, bainahuma, di antara dua telapak kaki, bi qadri sibrin, dengan kadar atau seukuran sibrin, satu jengkal. Nah, jadi ini bisa dibaca muzawihan, bukan jim tapi ha. Nah, maknanya berubah kemudian. Kalau muzawijan itu merapikan kaki dan tidak mengkendorkan kaki. Kalau muzawihan artinya itu apa? Menjauhkan, memberikan jarak antara dua telapak kaki seukuran satu jengkal. Satu jengkal, jangan lebih satu jengkal dan jangan kurang satu jengkal. Jadi ukurannya satu jengkal, kira-kira satu jengkal dari jengkal tangan orang yang sholat. Satu jengkal. Bihaisula tadammuha, sekiranya engkau tidak mengumpulkan dua telapak kaki. Kenapa? Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang anis sofani was sofadi, dari as-sofani dan as-sofadi fi shalah. Rasul melarang kita melakukan as-sofani was sofadi di dalam sholat. Apa itu? Fas-sofadu huwa iqtiranul qadamaini ma'an. Yang disebut dengan sofadu itu adalah merapatkan dua telapak kaki ma'an secara bersamaan. Dirapatkan, nggak boleh, dilarang. Was-sofanu, adapun as-sofanu huwa raf'u ihda rijlain, mengangkat satu kaki. Yang kanan diangkat, kemudian berdiri hanya bertumpu pada kaki kiri, itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Itu namanya as-sofanu. Wastawi, tegakkan, binasbil faqari, ya. Tegak, luruskan dengan menegakkan al-faqari, tulang punggung. Qa'iman, ketika berdiri. Wa ammar ra'su, nah, ini kan tadi ngomong tentang masalah berdiri dari sisi cara meletakkan kaki. Nah, sekarang wa ammar ra'su, adapun kepala, fal afdalu,
maka yang lebih utama itrakuhu menunduk li'annahu aqrabu lil khusu' wa aghaddu lil basar. Karena hal itu bisa bikin mudah khusyuk dan juga bisa menundukkan pandangan. Kalau pandangan tertunduk, tidak banyak yang bisa kita lihat. Semakin sedikit yang kita lihat, maka semakin tidak terganggu konsentrasi sholat kita. Wa ba'da istiwa'il qiyam, setelah berdiri tegak di dalam berdiri. Ini yang ketiga apa? Iqra. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebelum sholat ini. Sudah menghadap kiblat, sudah berdiri dengan tegak, telapak kaki direnggangkan, dirapikan, terus kepala ditundukkan ke tempat kita sujud. Maka kemudian kita sudah hendak mulai sholat, maka dianjurkan Iqra qul a'udzu birabbin nas. Membaca qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan ay tahaffudan bihadis surah, yaitu tujuannya untuk minta perlindungan lewat surat yang dibaca ini minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, tuh. Setelah baca itu apa? Wahdur qalbaka ma anta fi, maka hadirkan hatimu bahwa kamu sedang sholat. Wa hadha huwal musammu bil khusu', ini disebut dengan khusyuk. Hadirkan hatimu bahwa kamu sedang sholat, kamu hanya mikirin sholat. Itu namanya khusyuk. Wa farihu, kosongkan hatimu. Ay al-qalbah minal waswasi, dari bisikan-bisikan, ay hadisin nafsi, dari lintasan pikiran, dari pembicaraan jiwa, dari hal-hal yang terbetik di dalam jiwa kita, itu kita kosongkan semua gitu. Lianna tafriga a'wan al khusu', karena mengosongkan hati dari segala hal yang berkaitan tidak dengan sholat itu lebih membantu orang untuk mencapai khusyuk. Wandur, dan ingatlah, wandur, dan perhatikanlah, ta'ammul, renungkanlah, baina yaday man takum, di depan siapa kamu berdiri untuk sholat, wa man tunaji, di depan siapa kamu berbisik-bisik bermunajat, meminta pertolongan, fi sholat, di dalam sholat, wa kaifa tunaji, dan bagaimana kamu bermunajat, wa bimada tunaji, dan apa yang kamu panjatkan waktu sholat, wa adim fi nafsika qadral munajah, agungkanlah, muliakanlah, besarkanlah dalam dirimu tentang kualitas munajat yang kamu baca di dalam sholat. Ini cara-cara khusyuk dari segi sofistik ini ya. Jadi kita harus memperhatikan, harus merenungkan, membayangkan kita berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Apa yang kita munajatkan? Bacaan dalam sholat itu kan munajat semua. Itu adalah bacaan-bacaan yang azumah, yang agung itu, yang tidak main-main ini. Kita harus juga perhatikan bagaimana cara kita bermunajat di depan Allah, raja di raja, gitu ya. Itu semuanya demi meraih kehusuan. Wastahi, malulah engkau, antunajia maulaka biqalbin ghafil, engkau bermunajat, minta, memohon kepada Tuhanmu dengan hati yang lalai. Amma antafi, dari apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu bermunajat kepada Allah, tapi kamu lupa kepada Allah. Wastahi, malulah. Kamu bermunajat kepada Allah, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu munajatkan. Berarti anta ghafil. Wastahi, malulah. Kamu bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah seluruh tentang hal yang berkaitan dalam kehidupan dunia dan akhirat yang termaktub dalam doa-doa sholat. Tapi kamu tidak tahu bahwa kamu amma antafi sedang melakukan itu. Berarti anta ghafil, kamu lupa. Wastahi, malulah. Itu ya. Oh, ini betul-betul detail sekali ini. Malulah kamu sholat sementara hatimu lupa kepada Allah, lupa atas apa yang kamu minta, tidak paham sedang apa kamu waktu itu. Wasadrin mashunin ay mamluin biwaswasid dunia. Malulah kamu juga kamu bermunajat kepada Allah sementara dadamu penuh mamlu dengan apa? Dengan bisikan-bisikan duniawiyah. Menghadap Allah dalam sholat, mikirin cucian, mikirin cicilan,
mikirin mobil, mikirin rumah, duniawiyah, lepaskan semuanya itu. Kenapa? Bahwa ini berarti membawa hal-hal yang najis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu. Ya Allah. Au bitafakkur fi umul akhirah kal jannah wan nar, atau kamu memikirkan tentang masalah urusan akhirat seperti neraka dan surga. Fahadha makruh, ini makruh hukumnya. Bahkan mikir tentang surga dan neraka saja ya. Misalnya surga seperti apa, neraka seperti apa, mikir seperti itu hukumnya makruh, mengganggu kehusuan, mengganggu konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makruh itu hukumnya makruh, apalagi mikir urusan dunia. Urusan akhirat saja sudah dimakruhkan ya. Malama afadu ar-Ramli sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ya Allah. Malu kamu lupa pas sholat. Malu karena hatimu penuh dengan bisikan dunia. Juga malulah kalau kamu ketika sholat wa khaba'isi syahwat, dadamu penuh dengan kotoran-kotoran syahwat. Ya Allah. Wa'lam ketahuilah fil hali waktu kamu sholat annaka qaimun baina yadayillahi ta'ala, kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu ta'ala ay maulaka mutli'un ay alimun ala sariratika, dan Allah tahu, Allah sebagai Tuhanmu itu tahu atas seluruh rahasia-rahasiamu. Wa huwa ma taktum fi qalbika, apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu Allah tahu kejelekan yang kamu sembunyikan, rahasia semuanya dari A sampai Z Allah tahu. Karena itulah apa? Fakum baina yadayhi qiyamaka baina yadayi ba'di maulaka zaman, maka berdirilah kamu di hadapan Allah seperti kamu berdiri di depan raja-raja. Raja tahu kamu memiliki keburukan, dipancung kepala kamu. Allah lebih tahu daripada raja-raja tentang kejelekan dan dosa-dosamu. Maka berdirilah dengan penuh ketakutan, kehusuan. Wanadir ila qalbika, perhatikan, wanadirun ila qalbika, Allah juga melihat hatimu. Karena itulah apa? Wa mathil fi sholatikal ajannata an yaminika wan nari an shimalika wan naru an shimalika. Karena itulah kemudian ini untuk membantu kehusuan juga, bayangkanlah dalam sholatmu tentang surga ada di sisi kananmu dan neraka ada di sisi kirimu. Kamu menghadap raja, terus kamu bayangkan di kanannya itu ada algojo, di dalam neraka yang hendak membunuhmu, di kirimu ada neraka, di kananmu ada surga. Salah sedikit langsung dilempar ke neraka. Kalau benar masuk surga, bayangkan seperti itu. Ketika sholat, seolah-olah surga neraka betul-betul nampak di hadapan kita. Fa innal qalba idza istaghala bi dzikril akhirah yanqati'u anhu al-waswas. Ketika hati itu sudah sibuk memikirkan akhirat, neraka dan surga ini khususnya, maka akan terputus gangguan-gangguan. Fa yakunu hadat tamsilu tudawiyan lidaf'il waswasah. Karena menampakkan, membayangkan neraka dan surga itu merupakan obat untuk menolak waswas, gangguan, bisikan-bisikan yang bisa menghilangkan kehusuan. Kaza demikian fil awarifil ma'arif, di dalam kitab Awariful Ma'arif. Itu ya. Fa innama, dan hanya saja yataqabbalullahu min sholatika bi qudri khusu'ika. Hanya saja Allah itu menerima sholatmu berdasarkan kadar kehusuanmu. Husukmu 10%, Allah menerima 10%. Husukmu 80%, Allah menerima 80%. Sholatmu diterima itu 80%. Sesuai dengan kadar husukmu. Kalau enggak husuk, berarti sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah melaksanakan kewajiban. Ini perlu diulangi lagi. Fa inna yataqabbalullahu min sholatika bi qudri khusu'ika. Allah itu hanya menerima sholat kita itu, sholatmu itu sesuai dengan kadar kehusuanmu ketika sholat. Ay huduru qalbika, apa khusyuk itu? Hadirnya hatimu, fokus bahwa kamu sholat. Wa khudu'ika, berdasarkan kadar khudu, apa? Sukuni jawarika, diamnya anggota badanmu, tidak garuk-garuk.
tidak melambai-lambai, tidak bergerak-gerak yang tidak dibutuhkan. Jadi khudu itu diamnya anggota badan. Jadi Allah menerima sholat kita sejauh mana kita itu bisa khudu, tenang dalam sholat. Semakin banyak bergerak, sholat kita semakin banyak bopeng-bopengnya. Wa tawadu'ika, berdasarkan apa? Kadar tawadu kita. Apa? Tadallulika, merasa hinanya kita di hadapan Allah. Semakin kita merasa hina, maka semakin banyak sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru'ika ay khulusika fid du'a, ketulusan kita dalam berdoa. Ya, ini jadi ada empat unsur yang sangat berpengaruh terhadap sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Yang khusyuk, khudu, tawadu, wa tadurru. Jadi kalau khusyuk itu kita fokus, konsentrasi bahwa kita sedang sholat. Kalau khudu berarti diamnya anggota badan, ini fisik ini. Wa tawaddu, ini perasaan, keyakinan bahwa betapa hinanya kita di hadapan Allah. Wa tadurru, itu berkaitan dengan tulusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila dikatakan lis sholati arba'u sya'bin. Salat itu terdiri dari 4 cabang, tersusun dari 4 hal. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Ingat waktu sholat kita sedang menghadap Allah. Ingat waktu sholat kita sedang bermunajat, itu namanya hudurul qalbi. Wa syuhudul akli, penyaksian akal. Kita paham apa yang kita baca dalam sholat, dari takbiratul ihram sampai salam kita paham apa yang kita baca, itu paham, itu namanya syuhudul akli. Wa khudu'un nafsi, rendahnya jiwa diri kita itu merasa at-tadallul ya di hadapan Allah. Wa khudu'in nafsi itu berkaitan dengan ini, diamnya anggota badan, tidak banyak bergerak, betul-betul seperti patung gitu ya, diusahakan seperti itu, nggak bergerak itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'il arkan, dan juga khudu'il arkan. Wa khudu'in nafsi berarti diamnya diri, tidak mikir apa-apa. Wa khudu'il arkan, diamnya anggota badan. Apa fungsi dari hudurul qalbi? Fa hudurul qalbi raf'ul hijab. Hadirnya hati itu bisa mengangkat hijab yang menghalangi kita dengan Allah terangkat. Wa syuhudul akli raf'ul itab, dan penyaksian akal itu bisa mengangkat celaan. Wa khudu'in nafsi fatul abwab, dan khudu'nya jiwa, diamnya jiwa, tenangnya jiwa itu membuka pintu-pintu. Wa khudu'il arkan, adapun khudu'il arkan, diamnya, tenangnya anggota badan, itu wujudus sawab, itu akan mendatangkan pahala. Faman ata as-salata bila huduril qalbi, barang siapa yang sholat tanpa kehadiran hatinya kemana-mana, fahuwa musallin lahin, dia termasuk orang yang sholat dalam keadaan lalai. Waman ata bila syuhudil akli, barang siapa yang sholat tapi tidak tahu apa yang dia baca, tidak paham, fahuwa musallin sahin, dia itu adalah orang yang sholat dalam keadaan lupa. Waman ataha bila khudu'in nafsi, barang siapa yang sholat tapi jiwanya tidak tenang, tidak tentram, fahuwa musallil khati, adalah orang yang sholat dalam keadaan salah. Waman ataha bila khudu'il arkan, barang siapa yang sholat tanpa tenangnya anggota badan, fahuwa musalli jafin, adalah orang yang sholat dalam keadaan mengentengkan, menyepelekan, dan tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Waman ataha kama usifa, barang siapa yang hadir sholat dalam keadaan hudurul qalbi, syuhudul aqli, hudu'in nafsi, dan juga hudu'il arkan, fahuwa musallin wafin, maka dia sungguh merupakan orang yang sholat dalam keadaan sempurna. Mudah-mudahan kita seperti ini, amin ya. Kada fi awarifil ma'arif, demikian penjelasan dalam kitab Awariful Ma'arif. Demikian dulu, semoga bermanfaat.